Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur semua. Video kali ini kita bakal bahas bagaimana caranya perawatan tanduk domba agar tidak terkena kutu, tidak rapuh. Pakai apa gitu, pakai apa ya? Dan bagaimana cara perawatannya. Nah, di sini kita walaupun kita ternak kampung, ternak desa, ternak yang bisa dibilang di Angon, tapi penting kita merawat domba kita bagaimana agar domba itu tetap kelihatan ganteng gitu dan cakep, ya enggak? Karena mengingat salah satu persyaratan untuk kurban itu tanduk, Lur. Jadi bagaimana tanduk rapi, gak patah dan gak rapuh, cacat lah. Nah, di sini kita pakai alat yang sederhana aja, kita rapikan. Oke, sambil kita jelasin, sambil kita kerjain ya. Alat yang pertama kita siapin gunting, Lur. Diem. Ini namanya si Michael nih, Michael Jackson Hans. Jadi pertama kita gunting dulu, Lur, kita rapiin. Biar apa fungsinya digunting, dirapiin? Ya satu ya biar rapi, kedua biar tanduknya itu pertumbuhannya nggak terhambat sama bulu. Kita guntingnya batas mana? Batas ini telinga, Lur. Ya, batas telinga. Oke, kita kerjain aja langsung. Kalau nggak kita rapiin, Lur, nanti kutunya, kutu-kutu yang di tanduk itu bakal ngumpet di sini, di belakang bulu. Nah, tapi kalau kita rapiin ketahuan, juga kejemur kan, pertumbuhan tanduk juga jadi kuat, nggak ketutupan sama bulu. Kalau di sini kan saya cuma peternak desa ya, peternak kampung lah, sistemnya juga masih Angon, Lur. Dan domba-dombanya juga bukan domba-domba yang buat kontes, domba-domba kampung, Lur. Jadi kita ya perawatannya kayak gini aja, beda lagi sama yang buat kontes. Kalau kita paling mentoknya, kalau saya paling mentoknya nih buat rapikan, ya pelihara kayak gitulah. Cuman jangan mentang-mentang kita di peternak kecil gitu, tapi kita asal-asalan jangan, loh. Kita rawat, kita jaga domba kita, karena apa? Kalau domba kita cakep, rapi, ganteng gitu kayak saya, yang lihat juga banyak gitu loh. Coba buat teman-teman yang satu hobi, channelnya didukung dulu, Lur, di komen, di subscribe ya. Buat teman-teman yang mau main ke kandang, main aja. Kandang ini ada di Bekasi. Diam. Ini saya guntingnya agak melengkung. Kalau mau pakai gunting yang biasa bisa, karena ini adanya ini. Oh ya, mohon maaf, saya emang pakai tangannya ini, tangan kere, Lur, ya. Memang saya bisa ada ini. Intinya kita cukur nih biar tanduknya kelihatan, Lur, apa panjangnya, biar kutu-kutunya pergi gitu. Nah, ini agak rese nih, Lur, nih, si Tresna nih namanya, agak rese nih. Kadang-kadang dia kalau diganggu sedikit nyenggol, sakit juga, loh. Jadi buat teman-teman di wilayah mana aja, silahkan komen biar kita baru pertama kali saya cukur ya. Kalau saya sistemnya sistem koloni, Lur. Jadi di koloni digabung aja gitu, maksudnya dicampurin aja betina
terus bagus ya, alhamdulillah sejauh ini bagus. Ya saya juga kan masih belajar, kalau misalkan ada kekurangan ya silakan di komen aja, kasih tahu saya biar kita sama-sama belajar. Kalau ada ilmu, ada pengetahuan, kasih tahu lor, jangan pelit-pelit. Nah ini kan tanduknya agak rapuh nih, maaf karena saya media sendiri jadi nggak bisa saya deketin, saya agak ribet sambil kerja, jadi dia agak rapuh. Gimana caranya biar kuat? Pakai apa bang? Nih ini lur, ini namanya oli bekas orang ganti motor, bekas orang ganti mobil, oli bekas lah pokoknya ya. Pakai spon lur, bisa siapin sponnya, buang aja di spon. Nanti kutu-kutunya mati, tanduknya juga agak kuat, dan dia nanti tanduknya bagus lur. Cukup kita olesin aja lur, sampai belakang, sampai tempat si tanduk itu tumbuh lur. Nanti kalau udah panjang kayak gitu lagi, ya minimal sesempatnya lah. Yang penting tanduk ini kerawat ya, karena dia kalau nggak dikasih gini kering, kalau kering itu nyoplok. Karena tanduk itu kalau masih kecil dia kayak kulit bawang berlapis-lapis. Itu kan udah lumayan ganteng kan ya. Udah cukup gitu aja, yang penting kita sayangi domba kita rawat, kita rapiin, nanti dia juga bakal nolong kita. Aku udah agak capek kan. Kalau masalah kerapian sih tergantung teman-teman lah, kalau saya mungkin emang agak jorok, cuma saya sedikit beri contoh kayak gitu. Kita lanjut lagi. Nih walaupun kita domba biasa, kampung biasa ya, keunggulannya kalau kita punya pacak domba Garut kayak gini loh, tanduknya itu apa, cepet panjang. Padahal indukan kecil loh, indukan lokal kecil, tapi kita punya bandot, punya pacak itu dari Garut. Nah, jadi si pertumbuhan tanduk daripada anak ini cepet loh kayak gini. Ini umur 6 bulan lah, 6-7 bulanan lah. Jadi licin kembali. Tanduknya panjang loh, tanduknya bener cepet nih, karena dia waktu umur 2 bulan aja tanduknya udah nongol, udah keluar. Ini keunggulan daripada kita pakai pacak Garut loh. Kayak gitu, kalau tanduk masih muda itu kita harus sering-sering rawat, karena kalau enggak dia bakal apa namanya rapuh. Untuk teman-teman yang minat main ini dia nih, komen aja. Nah ini dia ada luka nih, bekas dia berantem kemarin sama satunya, karena saya koloni kan. Tangan saya jadi licin loh. Ya alhamdulillah loh, berkat domba nih kita jadi dapat pemasukan, karena kotorannya juga tetap saya jual loh buat tambah-tambahan pemasukan. Jadi bagus tular. Ini mah udah 3 kali nih saya cukur. Intinya ayolah kita rawat biar agak bagus. Ini udah hampir 2 bulan, mau
1 bulan ini belum dimandiin. Kalau udah dimandiin nih putih kayak kapas. Jadi kita nanti melihatnya juga silo. Tahu silo? Bikin malu. Lur, kalau ini udah 2 kali lur, sekarang kita rapin lagi. Oke, takut videonya terlalu panjang, jadi cukup sampai di sini aja. Yang penting udah saya kasih tahu untuk perawatan domba itu. Tanduknya pertama kita cukur dulu bagian keliling tanduk sampai sinilah nih, depan kuping rapihin. Terus setelah itu kasih oli bekas, karena kalau nggak kayak gitu domba itu kalau masih kecil tanduknya itu masih kayak kulit bawang loh, masih ngupas-ngupas kalau dia posisi kering. Makanya dia harus lembab terus. Pakai apa ngelembabinnya? Itu oli bekas. Tetap yang namanya peliharaan, kita yang pelihara kita harus rawat. Jangan cuma sekedar kita makan, kita kasih makan terus nggak ada perhatian lain, jangan dulu. Karena dia juga makhluk hidup, dia bergantung kepada kita ya, jadi kita harus rawat. Oke, salam sukses buat semua peternak. Jangan lupa dukungannya, share, komen, like, dan subscribe ya. Selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.